Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati guru kita Dr. Haji Yamari, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian Sabtu pagi, serta para pemirsa SD Al-Mujahidin TV channel yang berada dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita pada setiap Sabtu pagi, meskipun di Wonosari sekarang hujan, tapi alhamdulillah peserta juga tidak berkurang. Karena itu mari kita syukuri dan mari kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Lahab yang sebenarnya biasa akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Yamari. Waktu selanjutnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada Sabtu yang ke berapa ini? 6. Yang ke-6 kita masih segar bugar karena ada di antara kita yang hari ini tidak mendapatkan nikmat kesehatan. Itu namanya ujian. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini walaupun hujan, tapi ternyata tetap gigih rawuh untuk menjadi khairukum, sebaik-baik kamu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi tahapannya nanti adalah kita semua bukan hanya belajar Al-Quran, tapi juga mengajarkan Al-Quran ini. Itu disebut oleh Gusti Rasul sebagai khairukum, saapi-api kowe ya kuwi wong sing gelem sinau Al-Quran lan gelem mulangake Al-Quran. Dan ini strategis, apalagi bagi yang umurnya mungkin dibatasi oleh Allah tidak panjang, itu supaya menjadi panjang itu dengan diisi belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kita akan mendapatkan poin ganjaran yang cukup untuk mengejar kekurangan-kekurangan ganjaran kita. Hari ini kita akan mempelajari surat Al-Lahab sekaligus saja, karena kalau untuk mengulang, penjenengan bisa mengulang lewat YouTube. Jadi yang kemarin 1 sampai 5 itu saya kira sudah dibagikan linknya. Itu kalau untuk mengulang tinggal buka saja YouTube-nya. Di sana sudah kita bisa mengulang lagi. Sehingga hari ini kita langsung saja surat Al-Lahab. Mari kita baca bersama dulu, saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Ini supaya tahsin, memperbaiki bacaan. Tabat itu taknya itu ada sifat huruf yang namanya hamas. Jadi ada tabat, ada bukan S ya, tapi T. Tabat, tabat yada abi lahabiu, lahabiu. Tanwin ketemu wawu itu namanya idgham. Idgham itu harus berengang guna lahabiu watab watab watab. Kok lama? Ya karena baknya itu ada tasdid sadah. Kalau tidak ada sadahnya watab, tapi kalau ada sadahnya watab. Jadi ditambah satu tutuan watab. Tabat yada abi lahabiu watab. Mari. Watab, mari. Nah, begitu. Jadi karena di situ ada saddah atau tasdid, sehingga bacaannya watab, baknya dua itu. Tabat yada abi lahabiu watab. Mari. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma itu bisa 2 harakat, bisa sampai 5 harakat. Ma juga boleh. Ma aghna boleh, ma aghna. Tapi awas, jangan aghe nggih. Jangan aghe. Mandek. Begini, bukan aghe, bukan begitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mari. Nah, kasab tidak pakai seperti tadi karena baknya hanya satu. Kasab begitu. Sayasla naron za talahab. Saya itu sod lah, bukan sin lo ya. Sehingga mencu di situ. Sayas begitu. Sayasla naron za talahab. Mari. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Wawunya jangan terlalu tebal. Salah. Wam bukan wam. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Mari. Fi jidha hablum mim masad. Untuk jim kita makhrajnya jim itu seperti kalau orang Sumatera ya mengatakan jangan. Kalau kita kan wong Jawa jangan ngono to. Fijidiha itu kekandelan. Fiji. Nah, pakai jimnya J-nya orang Sumatera. Jadi jangan. Lah itu makhrajnya Arab itu begitu. Fijidiha hablum mim masad. Mari.
Ya, sekarang kita insya Allah nanti kalau mengulang-ulang ya nek duwe paket ya kayak metu YouTube saja, diulang-ulang pakai YouTube-nya. Sekarang kita ke terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bi apa? Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mari. Sekarang saya terjemahkannya, terjemah kata demi kata. Tabbat itu artinya adalah binasa. Binasa. Kok pakai tak? Tabat, orang tabah saja, di belakang ada tabat. Ini karena yang binasa apa? Yada. Yada itu kedua tangan. Aslinya yadani. Tapi karena menjadi mudhof, nunnya hilang. Jadi yada. Yada kedua tangan. Abi Lahab, Abu Lahab, nama orang itu. Abu Lahab. Kok tidak Abu? Tidak, karena dia mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu abi, bukan abu, abi. Dia bisa abu, bisa abi, namanya asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu isim yang 5, abuka, akhuka. Ada salah satunya abu. Itu kalau dia majrur, kalau majrur itu kalau i begitu dia menjadi dengan tanda ya, jadi sehingga disebut abi. Nanti bisa jadi abu. Abi Lahab itu nama orang, namanya siapa? Abu Lahab. Tapi di sini ditulis Abi Lahab. Mengapa? Karena dia menempati posisi sebagai mudhof ilaih. Jadi di sini Abi Lahab artinya apa? Abu Lahab. Wa sudah tahu toh, Wa? Dan tabba binasa. Padha karo sing ngarep. Sing ngarep tabat. Kok sing mburi tabba. Binasa. Siapa yang binasa? Lah yang di belakang ini yang binasa adalah Abu Lahab. Kalau yang di depan tabat itu yang binasa apa? Tangan Abu Lahab. Nah karena tangan itu menurut kaidahnya orang Arab, tangan itu karena berpasangan dia menjadi mu'annas. Jenisnya mu'annas begitu. Seperti asyamsu dan seperti asyams kemarin wasamsi waduhaha. Kok wasamsi itu lanang apa wedok? Di situ diartikan sebagai mu'annas sehingga ha pakai ya. Idza syamsu kuwirat. Ning ora ana jenis kelamine. Ya memang itu hanya dibangsakan. Jadi bukan sebenarnya. Lah yada juga begitu. Yada itu diwedokke ngono lho kalau bahasa kita. Dianggap perempuan sehingga tabat. Nek Abu Lahab memang laki-laki, maka tabah. Iki men rada cetha dulu kata per kata. Jadi saya ulangi, tabat binasa. Binasa yang binasa siapa? Yada Abi Lahab. Yada kedua tangan. Abi Lahab, Abu Lahab. Wa dan tabba binasa. Saiki panjenengan, saya anunya, saya Qur'annya. Tabat apa? Binasa. Yada Abi Lahab wa tabba binasa. Terjemahnya menjadi binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah pula Abu Lahab.
Jadi Abu Lahab binasa, kedua tangannya binasa. Kedua tangannya binasa, maka binasalah si Abu Lahab. Nah, mari kita pelajari sekarang. Ayat ini membicarakan orang yang namanya Abu Lahab. Semua sudah pernah dengar dan sudah kenal itu Abu Lahab itu siapa. Abu Lahab itu nama dari pamannya Nabi. Jadi bapaknya Nabi itu Abdullah, itu punya saudara, banyak saudaranya 15. Salah satunya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu julukan. Nama sebenarnya bukan Abu Lahab. Abdul Abdul Uzza. Uzza itu apa toh? Uzza itu sesembahan mereka. Sesembahan orang Quraisy itu namanya Lata dan Uzza. Pernah dengar toh? Lata dan Uzza. Mbah Abu Thalib, Mbah Abdul Muthalib itu yang punya putra Abdullah dan punya putra yang punya cucu Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya Abdul Muthalib. Ini kan putranya Abu Lahab ini. Itu memberi nama yaitu siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza kuwi apa tegese? Bature. Abdul itu kan abdi. Uzza. Uzza itu siapa? Tuhan Uzza. Jadi dijenengke Bature Uzza. Nah, karena Abdul Uzza ini orangnya itu putih, bersinar, gagah, tampan begitu loh. Seperti nyala. Jadi seperti menyala, maka dijuluki oleh mbae dhewe kuwi Abu Lahab. Nek cara awake dhewe cah bagus. Iki bocah sing bersinar. Abu Lahab. Memang bagus tenan. Nek kene sapa ya kuwi kira-kira? Ora ana kira-kira. Nah, Abu Lahab yang pamannya siapa Nabi ini sebenarnya sangat menyukai Nabi, sangat menyukai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian disusukan kepada Suwaibah. Nate midanget toh Suwaibah. Itu ibu susunya siapa? Nabi. Itu seko senenge si Abu Lahab ini, seko senenge punya keponakan laki-laki. Itu Suwaibah itu dimerdekakan karena dia budak. Tak merdekake kowe saiki. Seko senenge duwe keponakan laki-laki yang namanya Muhammad. Jadi sebenarnya Abu Lahab itu terhadap Nabi Muhammad, terhadap Muhammad kecil, dewasa itu sangat senang sekali, bangga sekali dia. Tetapi kocap kacarito, begitu ya, kocap kacarito, ketika suatu saat Jeng Nabi ini ingin menyampaikan peringatan kepada orang Quraisy, itu pada pagi hari itu beliau keluar ke lapangan, kemudian naik ke gunung. Lah di sana Rasulullah itu nimbali atau berseru, ya sobaha, wahai waktu subuh, begitu. Berkali-kali. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu kan daya panggilnya kuat sekali. Sebelum jadi Nabi ini belum jadi Nabi. Ya sobaha, wahai waktu subuh. Oh, mereka berdatangan. Ada apa? Ini ngopo iki kok? Si Muhammad kok ngundang kabeh berkumpul. Nah, ketika berkumpul itu kemudian Jeng Nabi ngendika ngene. Wahai saudaraku, kalau saya mengatakan bahwa di balik gunung ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kamu percaya? Ya, percaya, kami percaya. Termasuk Abu Lahab itu melu ning kono kuwi. Ya, kami percaya.
Setelah begitu Rasulullah mengatakan, aku ini adalah juru peringat kepadamu. Aku ini tukang memperingatkan kepadamu sebelum adanya azab yang pedih. Lah kuwi krungu kaya ngono kuwi. Abu Lahab itu muring. Sambil mengibaskan tangannya begini, dua tangannya mengatakan, "Apa le ngelumpokke aku? Gurar kok omongi kaya ngono kuwi? Alihadza jama'tuna. Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Hei Muhammad." Sambil mengatakan, "Cilaka kowe sedina iki." Karo tangane ngenang iki. "Cilaka kowe sedina iki. Bubar. Ayo bubar." Bubar semua. Jadi muring dia, direwangi apa ngelumpuk gurar diomongi, nek ana nadhirum minkum, aku adalah tukang menyeru kepadamu, memperingatkan adanya azab yang pedih. Muring deh, bubar kabeh. Turunlah ayat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Yaitu, kalau dua tangan binasa, maka semuanya juga binasa. Tidak bisa bekerja karena kedua tangan ini adalah alat kerja. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat kutukan. Ayat ini adalah ayat kutukan. Preso kutukan, kutukan itu ya laknat. Nek cara wong Jawa ipat-ipat. Kutukan dari Allah. Dan kutukan ini terbukti nanti dikutuk oleh Allah. Sejak itu kan namanya Abu Lahab itu sengit banget, tidak suka kepada Muhammad. Nah, kutukannya mengatakan, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh akan binasa si Abu Lahab itu. Itu kutukan. Bapak Ibu periksa bahwa kutukan ini nanti akan terlihat kematian. Abu Lahab itu nanti matinya itu karena penyakit menular berupa penyakit kulit yang menjijikkan, sampai anak-anaknya tidak mau mendekat, menjijikkan. Dan sampai penyakit kulit itu semua orang menjauh karena bau. Lalu sampai wafat, sampai mati. Abu Lahab kok wafat, mati, sampai meninggal. Itu kemudian menguburkannya itu saja dengan hanya didorong, kemudian dimasukkan ke kubur, dilempari kerikil-kerikil supaya ambles. Mengerikan itu. Itu di dunia. Di akhirat nanti ayat berikutnya. Inilah yang ceritanya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah tokoh yang terkenal, dan kita tahu Abu Lahab itu di Quran sudah disebutkan bahwa dia termasuk yang akan menempati neraka. Ini cerita Abu Lahab. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, Abu Lahab ki isih ora ya? Wong-wong kaya Abu Lahab. Ya mesti ada toh. Ayat berikutnya, dan ayat berikutnya nanti akan kelihatan karakter Abu Lahab itu. Ayat berikutnya, tak saya ulang dulu biar ingat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat apa? Binasa. Yada kedua tangan. Abi Lahab wa tabba binasa. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ayat kedua.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mari. Ma itu tidak. Nanti ada ma yang jangan. Ini ma di sini adalah tidak. Ma tidak. Aghna berguna. Ma aghna berarti tidak berguna. Ma-nya sendiri tidak. Aghna berguna. An dari. An dari. Anhu darinya. Daripadanya. Tetapi di sini diartikan nanti kepadanya. Iya tuh ki ono dari kok menjadi kepada. Wis ngono wae, maknanya adalah kepada. Karena kadang-kadang rasa bahasa itu memang berbeda. Neng kene dari kepada kan bertolak belakang. Dari ki seko kepada menuju. Ini tapi pengertiannya an itu dari tapi diartikan kepada. Sehingga di sini tulis saja kepada. Anhu kepadanya. Malu harta. Hu-nya, ya atau hu itu nya. Hu itu namanya domir mutasil. Domir mutasil itu domir sing nemplek. Malu, malun harta. Maluhu menjadi hartanya. Wa dan ma apa-apa. Kemarin sudah itu wa ma di sini bisa berarti kalau yang ma di depan itu berguna. Tidak. Terus ma yang di sini apa-apa. Kasaba apa yang ia usahakan. Kasaba ia usahakan. Kasaba itu dia usahakan. Di sini ada dianya. Karena kasaba itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu sing lakoni sapa? Fa'ilnya siapa? Kasaba itu tidak ketok di situ namanya dhamir mustatir ndelik yaitu huwa. Huwa kuwi sapa? Ya si Abu Lahab. Saya ulangi. Ma tidak, aghna berguna, an dari, hu nya, anhu daripadanya. Di sini diartikan kepadanya. Maluhu malu harta, hu nya maluhu hartanya, wa dan ma apa-apa, kasaba yang ia usahakan. Kasaba ia usahakan, dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna kepadanya hartanya dan apa yang ia usahakan. Tidak berguna kepadanya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kok tidak berguna? Di sini disebutkan yang tidak berguna itu dua. Maluhu hartanya dan apa yang ia usahakan. Ini membicarakan, masih membicarakan Abu Lahab ini. Ma'agna tidak berguna daripadanya kepadanya. Nya itu siapa? Abu Lahab. Hartanya nya itu siapa? Abu Lahab. Dan apa yang ia usahakan? Ia itu siapa? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu mempunyai kekuasaan pengaruh berupa dari harta. Kaya raya dia, kaya raya. Ya rumuse wong ki nek awak-awakane penampilannya apik ngono ya menarik sehingga bisnis barang ya dia punya bisnis yang besar sehingga kaya raya. Nanti kekayaan itu juga anaknya itu juga. Anaknya itu pebisnis. Anaknya Abu Lahab itu pebisnis juga yang dari Mekah ke Syam, sering sekali melakukan perjalanan Mekah Syam itu. Untuk apa? Berdagang.
Nah, ini oleh Allah hartanya itu tidak berguna. Tidak berguna. Lalu wa makasab, dan semua yang dia usahakan tidak berguna. Yang dia usahakan itu apa? Ini begini ya. Yang dia usahakan itu banyak. Tapi banyak mufasir yang mengartikan anak. Jadi anaknya itu kan disebut sebagai apa yang ia usahakan. Anak itu adalah hasil usaha orang tua. Sehingga kalau orang tua itu diopeni anak kuwi wis bener, karena anak itu hasil usahanya orang tua. Lah ini anaknya juga tidak berguna. Padahal anaknya itu hebat itu. Perlu diketahui bahwa yang benci kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya Abu Lahab, anaknya melu. Bahkan anaknya ini kalau mau pergi berdagang dadak mampir neng gone. Ini kan namanya apa? Keluar sepupu ya. Apa namanya nek cara Jawa? Tunggal mbah itu loh. Nak dulur kan ini. Tapi yang namanya putranya Abu Lahab itu kalau mau pergi, kalau mau dagang, dadak ngunek-unek ke Nabi Muhammad. Dadak ngunek-unek ke, seko sengite. Ngunek-unek ke terus pergi. Sampai suatu saat Nabi itu berujar, mudah-mudahan Allah mengirimkan binatangnya untuk menghabisi si putranya ini. Dan terkabul. Dia ketakutan kan didoakan Nabi itu. Dan akhirnya matinya si anaknya Abu Lahab ini adalah diterkam harimau ketika berdagang. Ini tidak berguna anaknya itu. Di sini ada dua, maluhu wa makasab, hartanya dan apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan itu apa? Bapak Ibu periksa bahwa Abu Lahab itu kalau Nabi Muhammad dakwah nguntit di belakangnya. Jadi kok ngendikane jeung Nabi kepiye langsung dikonter. Aja manut. Bohong ini, bohong. Begitu langsung dikuntit. Langsung dikonter. Masya Allah, jana. Bisa digambarkan itu. Bisa digambarkan betapa sulitnya menghadapi Abu Lahab. Begitu dakwah, rampung iki ning burine wis muni, aja manut. Dia pembohong. Itu usahanya itu. Wa makasab, apa usahanya? Sampai kekayaannya pun ora urusan pokoknya untuk menghalang-halangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Usaha dia, anaknya melu nyengiti, belum lagi istrinya. Istrinya juga begitu. Istrinya itu saking getolnya istrinya itu sekole kalungnya didol. Dia punya kalung besar tuh dijual. Untuk apa? Biaya operasional menghadapi Muhammad. Ben ojo nganti Muhammad ki digugung wong. Itu istrinya. Jadi ya bandane dinggo, kedudukannya dia dipakai untuk menghadapi Nabi Muhammad, anake melu-melu, istrinya full itu sudah sekeluarga, kedudukan, harta, anak, istri full dipakai. Panjenengan bisa menggambarkan Nabi waktu itu baru permulaan dakwah loh. Ning wis Allah wis mengutuk titenono, ngono to gampangane. Titenono cilaka kowe. Wis dikutuk dan terbukti. Itu awal dakwah itu sudah begitu. Ini kan ayat surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Ini ayat yang kedua. Tidak berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Ayo dong ndelok awake dhewe. Apakah harta kita sudah berguna? Nek diwalik rak ngono. Apakah anak kita sudah berguna? Apakah istri kita, keluarga kita sudah berguna? Apakah jabatan atau fasilitas yang kita miliki sudah berguna? Apa kaya Abu Lahab? Hati-hati loh kuwi. Ingat surat An-Nas kemarin.
Surat An-Nas kemarin kan ada setan yang delik, yang namanya was-was itu, yang delik fi sudurin nas, dalam dada manusia. Dia yuwaswisu bisi'i, men ora sah nggunakake harta, ora sah nggunakake kedudukan, ora sah nggunakake anak, ora sah nggunakake keluarga untuk dakwah. Kan begitu. Nek kuwi jenenge arep madani Abu Lahab. Hati-hati dengan 4 ini karena sudah dideskripsikan di sini. Sampai Allah melaknat, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka Abu Lahab. Wah, nek nganti dilaknat ngono, dan itu disebut di Quran itu. Abu Jahal tidak disebut loh di Quran. Padahal Abu Jahal itu juga parah. Sengit karo Nabi Muhammad. Hanya Abu Jahal itu pernah membenarkan, kowe bener, tapi saya nggak mau. Karena apa? Wah, gengsi. Maka dia Abu Jahal nggak masuk di Quran. Ini Abu Lahab masuk di Quran sampai diberi nama Al-Lahab. Tapi Al-Lahab bukan nama Abu Lahab, karena di ayat ini ada kata-kata Lahab, yaitu di bawah nanti. Itu ayat yang kedua. Sekarang yang ketiga. Enggak, saya ulangi dulu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mari. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma apa? Aghna anhu malun maluhu wa ma kasaba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, tidak berguna kepadanya hartanya dan apa yang ia usahakan. Nek iso nganti di luar kepala itu kita bisa hafal. Nek iso di luar kepala hafal itu nek makmum, kalau makmum itu kita bisa bayangkan artinya kalau makmum. Atau kalau jadi imam atau jadi sholat sendiri juga bisa membayangkan artinya. Jadinya sholatnya lebih berfungsi, berdaya guna. Ayat ke-3. Sayasla naron zata lahab. Mari. Ya, sa itu akan. Sa itu akan jangka pendek. Kalau jangka panjang saufa. Saufa itu rada engko. Ning nek iki sa akan segera. Sa. Itu kalau di dalam namanya huruf tafsis, yaitu saufa, akan. Yasla masuk. Yasla masuk, di sini diartikan masuk. Yasla itu kan sampai ya, tapi langsung saja orang bingung ke masuk. Sayasla akan masuk. Naron api. Zata mempunyai. Ini termasuk asmaul khamsah. Zata, kok nganggo zata ya? Kok nganggo ta? Lah naron itu dianggap edok, dianggap muannas, sehingga zat tidak zat tapi zata, taknya tak muannas. Zata mempunyai, lahabin bergejolak. Nah di sini, jadi surat Al-Lahab itu diambil dari lahab ini, lahabin bergejolak. Saya ulangi, seakan yasla masuk, naron api, zata mempunyai, lahabin bergejolak. Saiki aja ndelok catatan, ning ndelok arape wae. Coba saya
yang sa apa? Yasla naron zata lahabin bergejolak. Jadi terjemahnya menjadi begini. Sayasla naron zata lahab, kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Siapa ini? Abu Lahab. Dok. Vonis loh ini. Vonis. Jadi divonis jelas masuk neraka. Wani awake dhewe ana vonise kok. Awake dhewe muni, "Oh nek Abu Lahab jelas neraka." Wani. Ning nek liyane Abu Lahab aja wani-wani. Ndak punya dasar. Karena bisa jadi ada orang yang nom-nomane ora kalap bareng tua-tua namanya husnul khotimah. Yang divonis masuk neraka itu satu Abu Lahab, dua istrinya nanti juga Fir'aun itu sudah divonis masuk neraka. Korun dalam surat apa Al-Qasas itu loh. Korun itu zaman Nabi itu sing wonge mikul apa buan-buane kuncine itu dijanjeni masuk neraka, divonis. Qabil itu Qabil yang membunuh Habil, vonis masuk neraka. Kan'an putrane Nabi Nuh, vonis sudah masuk neraka. Istri Lot, istri Nabi Lot, istri Nabi Nuh, dan divonis masuk neraka itu. Azar, bapak Ibrahim, bapak Nabi Ibrahim, sudah divonis. Mong iki upama ora catet apa-apa, mong aja nganti gampangke, oh kowe neraka, jangan begitu. Karena yang sudah divonis ini baru ini. Jadi awake dhewe belum divonis ngono lho. Nauzubillah, aja nganti. Aja nganti. Divonis masuk surga. Namrud itu adalah raja pada zaman Nabi Ibrahim. Divonis itu sudah. Dok. 8 itu paling tidak. 8 itu kalau dengan siapa? Abu Lahab dan istrinya jadi 9. Lot dan Nuh jadi 10. Yang divonis masuk neraka. Jangan pernah memvonis orang masuk neraka. Kita tidak tahu. Yang kehendak Allah itu hak prerogatif Allah. Kalau ayat ini kan membicarakan neraka. Imam Masjid Haramain itu kalau membaca ayat yang membicarakan neraka itu udah nangis. Jadi kalau ngimami itu sambil nangis. Itu ada tuh, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulitnya telah terbakar hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Itu neraka. Jadi kalau kita membicarakan ini neraka itu jerawat dhewe, cepet-cepet mohon Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah saya dari neraka. Ora iso awake dhewe kok njur enak-enak soal neraka itu. Sing wis divonis kuwi awake dhewe naudzubillah. Sehingga kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah saya kebaikan di dunia. Ya Allah, berikan saya kebaikan di akhirat. Jauhkan dari api neraka. Ini sudah divonis nah iki. Wis ora iso. Wis genah iki mlebu neraka. Neng donya wis gedungsang-dungsang sudah nyata dikutuk oleh Allah. Dikutuk Allah. Sehingga ini menjadi model ya, contoh bagi kita bahwa pembangkang agama itu mengenaskan. Pembangkang agama mengenaskan. Nah, hati-hati kita kalau menghadapi orang-orang yang membangkang pun kita
karena mereka nggak dikutuk oleh Allah, belum dikutuk oleh Allah. Jadi ya tetap kita doakan, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum memahami. Nah, nek dakwah Muhammadiyah itu kan dakwahnya ada dua. Dakwahnya dengan satu umatul ijabah. Umatul ijabah itu wong sing wis do nglakoni salat, nglakoni agama, itu tetap didakwahi, men tetap. Terus yang kedua umatud dakwah. Umatud dakwah itu wong sing urung nglakoni agama atau wong sing urung beragama, itu umatud dakwah, tetap didakwahi. Hanya awas, harus diingat bahwa dakwah kita itu harus niat ingsunnya sing cetha. Niat ingsunnya supaya kita bisa mendapatkan ya dari Allah itu keridhaan. Sehingga kalau nanti dalam dakwah itu ternyata ada Abu Lahab, ngono lho. Ono Abu Lahab, sabar. Sabar, kayak Jeng Nabi kan tidak apa-apa, ya sabar saja. Allah yang memutus itu. Allah yang mengutuk. Sabar, pasti ada. Jadi begini, wong ki nek wong dadi wong apik, disenengi wong. Ning begitu ngajak apik, ndak kuwi le disengiti. Nek ngajak apik, kuwi ana sing sengit. Nek gur dadi wong apik wis disenengi wong. Wah, apik kae apik-apik. Begitu kita ngajak orang lain untuk sholat ngono wae ya, wis kritikan bermacam-macam. Itulah sebabnya maka dalam mengajak, dalam berdakwah itu supaya tidak kita ini di Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia indah, di akhirat indah, tidak tersengat neraka, itu kan didhawuhi apa? Lianu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan contoh yang baik. Jadi nek arep dakwah bil hal, dakwah dengan hal, dengan keadaan iki janjane awake dhewe iki kudu iso jadi alat dakwah. Kudu iso jadi alat dakwah. Awake dhewe wis bubrah, wis ora iso. Dakwah ora mlaku. Dakwah awake dhewe wis bubrah. Ning ra iki jadi antagonis. Piye iki wiwite? Ngapekke awake dhewe nek wis apik lagi dakwah. Aku suwe banget lek dakwah, ora ana wong dakwah kok. Jadi bagaimana? Ya simultan. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi saya dan keluarga dan bersama-sama begitu. Sambil ngapekke awake dhewe. Ini ngomongin rokok itu, kita memang semuanya harus Allahumma ajirni minan nar. Kita takut neraka. Takut neraka. Ojo nganti pilihannya hanya satu. Kudu masuk surga. Ora gur pengen lho iki. Ora gur pengen masuk surga, ning kudu masuk surga. Ini motif saja, aja kleru. Ora iso ngudokke, memang Allah saja yang memasukkan surga. Tapi kan tembung kudu kuwi motivasi kita, wah aku ora iso nek neraka. Kudu masuk surga. Sehingga saya harus menjadi contoh. Diri saya harus menjadi contoh untuk ahli surga. Begitu. Saya ulangi, saya sula naron zata lahab. Sa apa? Akan. Yasla masuk. Naron zata lahabin bergejolak. Saya sula naron zata lahab. Kelak ia akan masuk neraka ke dalam api yang bergejolak. Wes, ponise ngono kuwi. Sekarang ayat keempat. Wa ra'atuhu hammalatal hatab. Mari. Yang lebih utama mim bersadah itu gunah, berengeng. Gunah. Untuk lagu biasanya di sini dimainkan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi pada gunnah itulah dimainkan apa? Lagunya. Sehingga bengengnya agak
diberi matnya panjang. Saya ulangi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Mari. Wadan. Imro'atun istri. Imro'atuhu, hu itu nya. Imro'atuhu istrinya. Jadi wamro'atuhu dan istrinya. Nyanya siapa ini? Nya Abu Lahab. Hammalata pembawa. Hammalata nganggo tak marbutoh. Nganggo tak ki apa tekne? Taknis perempuan. Imro'atun kan perempuan, istrinya itu perempuan, maka hammalata, bukan hammala. Hammalata artinya pembawa perempuan. Siapa ini? Istri Abu Lahab. Pembawa, hammalata pembawa. Al-hatobi kayu bakar. Al-hatobi kayu bakar. Wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Istrinya ini istri siapa? Abu Lahab. Namanya bagus loh. Arwah. Namanya itu Arwah. Ada yang mengatakan Urwah. Ning duwe julukan panggilan apa? Ummu Jamil. Ummu Jamil itu apa? Ibu yang cantik. Memang cantik. Lah umumnya wong Arab ki yo apa mecitrat, matanya mecitrat, terus hidungnya muancung, lambene yo nek cara Jawa gula satemlik ngono to. Jadi memang ya ayu. Memang cantik Ummu Jamil. Ini hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maknanya apa? Tukang fitnah. Ngobong kono, ngobong kene, ngobong kono. Tukang gosip, tukang menyebar hoax. Yang dimaksud begitu. Jadi hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, maksudnya tukang fitnah. Tukang fitnah dia. Wes pokoknya soal Nabi Muhammad ini diomongke eleke terus. Ora ono benere. Kalau sekarang hoax. Huak le maca hoax. Tulisannya kan huak itu. Bacanya hoax. Hoax itu kabar bohong. Dialah yang menyebarkan kabar bohong itu. Ngati-hati loh Bu. Aja tiru-tiru loh. Kenapa kok ini imro'atun? Ya umumnya wanita itu kalau ketemu kan bergosip. Ketemu kan dongeng. Nah dongeng iki dhisik dhewe dongeng bener. Bareng wis entek sing bener mongko isi arep omong-omongan. Rak gek ngarang. Iya toh? Ngarang. Lah ini ngati-hati ndak dadi imro'atu, ndak dadi Ummu Jamil ngono lho. Wah, apik kok Ummu Jamil ki wanita yang cantik. Lah iya ning kuwi bojone Abu Lahab. Aja gaya, aku seneng Ummu Jamil. Iya kuwi pembawa kayu bakar. Memang dia Masya Allah. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Apa artinya? Tukang fitnah. Saya ulangi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa apa? Imra'atun hu nya. Wa imra'atuhu istrinya. Hammalata al hatab. Saya ulangi. Wa apa? Imra'atuhu hammalata al hatab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Tukang fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Mari. Nah, ini kalau untuk lagu bagus ini.
karena ada banyak gunahnya. Hablum mim masad. Jadi mim gunah itu biasanya dipakai untuk dipanjangkan lagu. Kalau tidak pakai lagu, hablum mim masad begitu. Fi ji ya ji fi diha hablum mim masad. Fi di dalam. Wes wingi fi sudah belum ya? Belum. Fi di dalam. Diha lehernya. Ha itu perempuan. Kalau hu laki-laki. Nya untuk perempuan tuh ha. Nya dia perempuan. Fi ji dia. Ji di leher ha nya. Hablun itu tali. Kabel. Hablun kabel. Bahasa Indonesia ini kabel. Tukokno kabel. Hablun tali. Min dari. Masadin sabut. Dari sabut. Fi di dalam, jidiha lehernya, hablun tali, mim masad dari fi jidiha hablum mim masad, pada lehernya ada tali dari sabut. Ini begini. Ini untuk memberi memberi kinayah ketika dia menjual kalungnya itu. Yo kalungnya kan besar. Dijual terus dipakai untuk biaya operasional itu. Satu, biaya operasional mengganjal Nabi. Yang kedua, itu dia itu pernah atau sering membawa duri di bawah begini untuk dipasang di jalan yang mau dilewati Nabi. Jadi Nabi itu diarah patine ngono wis diarah patine. Oleh istrinya ini. Istrinya itu suka memasang hambatan supaya main keneng beling, main keneng duri begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di neraka kelak dia itu di lehernya ada kalung dari api. Wis toh fondise ning istrinya siapa? Abu Lahab itu ngeri wis deh. Divonis masuk neraka. Jadi yang masuk neraka itu ya Abu Lahab, anaknya, istri. Kalau dari sini istrinya. Tapi anaknya kan juga sudah kena laknat di dunia itu. Istrinya. Sak omah kok neraka kabeh iki lakon kepiye. Simbolik ini. Fi jidiha hablum mim masad. Wanita itu ya kalau sudah menjadi penghalang itu ya medeni tenan ya dia. Nyenyengit gitu loh. Sampai ora eling wayah ora wedi apa-apa. Bondo lung wis ora apa-apa. Dinggo apa? Menghadapi orang itu kalau sengit itu meh padha karo seneng to. Wong anggere wis sengit dilabuhi kanggo men sing disengiti kuwi cilaka nyoh. Sing disenengi diculke. Kalungnya diculke. Aja ditiru. Iki janjane nyondro kahanan sono sing wong sing ngono kuwi zaman sekarang ini juga. Seko sengite karo seseorang itu sampai cul. Ini juga kalau dakwah kita ini juga seperti itu juga di mana-mana selalu ada. Dakwah kita selalu ada yang nyengiti. Mari kita baca sekali lagi dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat apa? Yada abi lahab wa tabba. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benar biasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak berguna kepadanya hartanya dan apa yang ia usahakan. Saya sula naron zata lahab. Mari. Saba yasla naron zata lahabin. Terus ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalata al-hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablun min masad. Fi jidha hablum mim masad, pada lehernya ada tali dari sabut. Kita ketemu lagi Sabtu yang akan datang dengan surat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi pada hari Sabtu mendatang. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon berkenan untuk tinggal sebentar karena ada permohonan doa untuk keluarga kita, yakni Ibu Karsono di Ringin Sari. Mari kita doakan. Saya duluan kemudian diteruskan oleh Bapak Ibu sekalian. Karena baru saja sakit, baru saja